Nah, selanjutnya bila ada bagian yang robek seperti ini, maka kita akan tambal. Nah, seperti ini menggunakan ini. Diusahakan lurus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Diusahakan lurus ya. Alhamdulillah. Sekalian aja ya. Alhamdulillah. Ini lalu kita balikkan, lalu lakukan hal yang sama. Dimana pada saat tujuannya untuk menyamaratakan nantinya seperti ini, agar nanti pada saat disejajarkan akan sama. Oke, ini nah, pas. Oke, sudah kita potong. Bila kepanjangan, maka kita akan potong lagi. Kita akan tekan seperti ini. Tujuannya untuk menempelkan selotip agar lebih kuat menempel pada plastik. Nah, bila ada lebih dari satu, kita akan cari satu-satu, karena mengingat plastik dari bekas kopi ini tidak selamanya sama dalam menyobeknya. Ada kalanya seperti ini disobek seperti ini, ada kalanya juga dibungkus seperti ini. Nah, bila sudah, kita cari yang lainnya. Nah, ini juga ada, ini juga ada. Tapi kita terlebih dahulu kita membuat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, diusahakan sama ya, sejajar, dan diusahakan rapih juga teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita kembalikan, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Seperti ini. Kadang kan plastik itu tidak selamanya mulus, bagus. Ada kalanya juga ada kesalahan. Nah, seperti ini kita harus maklum, dan kita juga harus siap lebih capek lebih dari untuk membuat kreativitas ini ya.
kalau plastik bekas itunya bagus, justru moga-moga sih yang itu aja yang bagus sehingga tidak lebih menyulitkan kita untuk bekerja. Kita bila teman-teman pisau cutternya udah mulai putus, mulai tumpul atau mulai 3 potong lagi, ini tujuannya untuk meruncingkan ini sehingga pada saat kita memotong menjadi rapi. Nah ini kan rapi, sebelah saja ya teman-teman. Nah, lalu kita buat lagi, lakukan hal yang sama ya. Seperti ini. Hati-hati, diusahakan lurus ya. Seperti ini. Sudah, maka kita akan potong. Ini lalu kita akan tekan seperti ini. Ini juga tip agar daya rekat pada plastik lebih kuat ya. Nah, sudah semuanya sama pas, maka kita akan satukan satu persatu. Seperti ini teman-teman, kita akan satukan. Sedikit demi sedikit. Oke. Nah, kita akan satukan seperti nah seperti ini. Karena kita mulai sejajar akan lebih prestisi saja sih sebenarnya. Tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Kalau lebih bagus ya tidak apa-apa. Lebih bagus maka seperti ini, lakukan hal yang sama juga. Sebenarnya sih gampang. Justru apa yang kita anggap sampah sebenarnya bukan sampah, namun cara pandang kita lah yang menentukan bahwa benda itu sampah ataupun tidak. Namun bila kita berpandangan bahwa benda ini bermanfaat dan bisa didaur ulang, maka ide yang tidak kita sangka pun akan menjadi lebih berharga dan lebih bermanfaat lagi ke depannya ya teman-teman. Lalu kita ukur ya, ini bukan diukur sih, untuk meratakan agar tidak ada yang salah. Seperti ini, lalu kita akan tempelkan. Seperti ini, lurus, rapi dan sejajar. Nah ini juga diusahakan rapi teman-teman. Bila ada tidak rapi maka kita akan potong dadakan. Lalu kita akan sebelum ini kita akan
sendiri ya, terserah teman-teman sih sebenarnya. Untuk teknik-teknik sesuai dengan ilmunya masing-masing, nanti juga dapat ditemukan teknik-teknik yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Lalu kita gosok-gosokkan lagi dengan menekan-nekannya seperti ini agar rapi, kuat, menempel erat. Nah, seperti ini. Lalu sudah teman-teman, sudah lakukan hal yang sama pada plastik selanjutnya. Seperti ini. Ini juga sama. Ini sebenarnya sih gampang, namun terkadang ide ini juga didapatkan pada saat pembibitan. Saya sudah mulai membesar namun tidak mempunyai polybag untuk dipindahkan dengan sesuai. Namun alhamdulillah karena banyaknya plastik kapal api saset, kopi api saset, namun saya berpikir bagaimana caranya untuk memanfaatkannya tanpa harus membuangnya. Nah, dari hal itulah terciptalah ide seperti ini. Sebenarnya sih awalnya biasanya saya buat dengan ukuran-ukuran yang besar dan menggunakan kertas koran bekas. Namun yang namanya koran bekas, yang namanya koran juga kan itu tidak gratis ya, harus beli meski harganya murah juga, itu tapi ya itu tidak gratis. Nah, kan bila menggunakan ini benar-benar gratis, tidak ada spesial pun uang yang dikeluarkan karena ini bekas. Nah, dari hal itulah saya dapat ide untuk membuat, dan ukurannya juga yang kecil bisa disesuaikan, yang besar bisa disesuaikan. Maksudnya kalau kertas koran terkadang untuk membuat yang kecil kita harus menyobeknya, sehingga hal itu menjadi sayang ya kalau dibuang secara sia-sia. Namun kalau ini kebetulan alhamdulillah sekali ini saya membuat dengan ukuran yang sedikit kecil dan tidak terbuang, dan itu pun hasil buangannya walaupun masih ada sobekan-sobekan kecil, maka saya akan kumpulkan dan kita satukan dengan eco brick ya, dan itu sih benar-benar tidak terbuang sama sekali, benar-benar tidak terbuang ya, tidak terbuang. Lalu kita akan gosok-gosok kembali juga seperti ini, benar-benar tidak terbuang sama sekali, sehingga itu meminimalisir sampah yang ada di rumah kita. Pada dasarnya sih sampah kita bisa dimanfaatkan asalkan dari sumbernya, terutama rumah tangga bisa dikelola dengan betul-betul, dan itu sebenarnya butuh banyak latihan. Namun hari ini saya memulai dengan keluarga saya sendiri. Nah, seperti ini bila sudah, nah seperti ini, mulai saja dulu dari rumah tangga, maka sampah yang menggunung di tempat-tempat sampah tidak akan terbuang. Kenapa? Karena kita bisa meminimalisir pembuangan sampah dengan mendaur ulangnya langsung dari rumah kita sendiri. Seperti itu. Bila kita sudah mampu, maka tidak ada sampah yang menumpuk. Meski di sini masih perkampungan, namun karena banyaknya sampah, berarti hampir sudah mirip di perkotaan yang sampahnya itu di mana-mana. Sampai harus dibuang setiap hari pun ada 3-4 kali orang membuang sampah ke sungai. Padahal bila di rumah-rumahnya kering, orang-orang yang membuang sampah ke sungai malah mandi di sungai tersebut. Aneh sekali kan? Padahal bila sungai itu masih dibutuhkan,
kenapa kita membuang sampah ke sana, padahal kita juga pada saat kekeringan kita juga membutuhkan sungai. Itu aneh sekali sebenarnya, tapi nah seperti itulah kehidupan. Aneh nyata, aneh tapi nyata. Namun dari sinilah saya akan memulai hal sederhana ini dari rumah terlebih dahulu, karena sudah bisa dimanfaatkan. Ini teman ini ada kesalahan nih. Nah ini juga kalau ada kesalahan bisa dibuka kembali, dibongkar lalu diputar ulang ya. Ini lihat kan, hati-hati sekali. Nah sudah kita ikatkan juga ini, lalu kita akan seperti ini teman-teman. Gampang sebenarnya, sederhana. Ini bisa, insya Allah kita bisa minimalisir membuang sampah ke tempatnya masing-masing, atau kita bisa didaur ulang. Nah besok kembali. Sudah, kita akan lipat ini. Nah kita rapihkan. Nah, ini juga hangat. Ini juga sama teman-teman. Nah, sebenarnya sih gampang kalau udah tahu tekniknya atau asal teorinya. Saya sama sebenarnya, yang sudah kita lipat, kita sambung terus dan selanjutnya. Oke, sudah kita lipat. Kita akan ikat ini, tujuannya agar rapi dan tidak tergeser karena ini kan belum dipotong ya. Nah, ini sudah, kita akan ya. Menjadi rapi. Lalu kita selesai sih sebenarnya. Selesai. Ini butuh proses ya. Sama sudah
pindah. Ini teman-teman, tolong ya, agak lebih kuat. Terus bagaimana, bagian mana yang nanti akan menjadi ini, kita udah patokan. Nah, kita potong seperti ini. Tujuannya nanti juga kita teman-teman akan tahu ya. Hati-hati ya dalam memotongnya. Nah, bagian ini juga tidak boleh kita, bagian ini juga tidak boleh kita potong. Kita akan menjadikan ini, bagian ini menjadi eco brick. Kita kumpulkan. Nah, lihat. Seperti ini. Kita akan terus saja teman-teman. Gunanya pada kita akan lipat ke dalam bagian selotip ini. Gunanya pada saat kita menggunakan ada bagian-bagian yang sedikit robek, maka bagian lipatan ini akan melindunginya sehingga sedikit agak melindungi ya, seperti ini. Sehingga lebih bagus lagi ya pada intinya. Seperti ini teman-teman. Kita potong. Nah, pada saat kita melipat ke dalamnya pun kita itu harus mempunyai trik kemana Pak? Karena kalau salah melipatnya akan tidak rapi. Nah, ini pertama-tama kita akan lipat bagian ini dan lalu kita tarik ujung seperti ini. Nah, ujung bagian tengah dan pinggir. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, hingga ini menjadi rapi dan lalu kita juga akan melipatnya seperti ini. Nah, itu menjadi otomatis terlipat sendiri mengikuti alur yang sudah kita buat. Lalu kita sama selanjutnya kita tekan-tekan seperti ini teman-teman. Nah, tuh warnanya tidak apa seperti ini teman-teman. Oke. Bagian selanjutnya kita akan ini kita bagian ini juga kita lipat lagi sama. Nah, nanti pada saat kita mengisi tanah, bila tidak kita lipat seperti sebelumnya, maka bagian-bagian yang robek seperti ini tidak sengaja kita akan tertekan tengah, jadi maka bagian ini akan robek. Namun bila kita menggunakan ini, nah seperti ini, maka hal itu akan melindungi sehingga tidak membuat robek dan itu menjadi jelek. Itu tujuannya, sehingga menggunakan lipatan selotip ke dalam ini. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya sih sederhana ya. Nah, lalu kita akan lipat, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Nah, lihat rapi. Nah, kita akan bagiannya agar menjadi rapi ya. Oke, bila sudah yang terakhir teman-teman, kita akan kita akan tutup lubang ini. Nah, seperti ini. Kita ukur kembali. Teknik dasarnya sama, gak ada yang gak ada yang berbeda.
teknik yang terakhir. Kita simpan, kita pinggirkan. Nah, kita akan gunakan barbel ini teman-teman, atau teman-teman boleh menggunakan yang lainnya ya. Nah, kita masukkan seperti ini juga. Apapun kalau nggak ada barbel, saya menggunakan alat-alat yang lain seperti bekas aqua botol. Tujuannya agar nanti polybag ini bisa berdiri dengan tegak ya. Kita lipat seperti ini teman-teman, lakukan hal yang sama juga. Nah, kita akan bungkus. Kita akan potong. Kita akan tekan seperti ini. Oke, teman-teman. Bila sudah, maka nanti kita bolongi ukuran puntung rokok, ukuran batang rokok ya, ukuran lingkaran batang rokok. Dan nah, seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Ya, seperti ini.